Di sebuah desa, Kirana, menantu berhijab yang sederhana, terus diremehkan oleh ibu mertuanya di depan para tetangga. Puncaknya, ia dipermalukan habis-habisan. Apakah Kirana akan bangkit? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dari mana aja nih? Absen yuk, jangan lupa subscribe. Buat yang sudah subscribe, semoga selalu diberkahi kebaikan dan rezeki yang mengalir. Udara pagi di desa kami selalu membawa aroma tanah basah bercampur wangi melati, sebuah kombinasi yang menenangkan sekaligus menjanjikan. Aku, Kirana, selalu menyukai momen-momen seperti ini. Dengan jilbab sederhana yang membingkai wajahku, aku sering duduk di teras kecil rumah peninggalan orang tuaku, memandangi hijaunya sawah membentang. Hidupku jauh dari kata mewah, namun penuh dengan ketenangan yang kubangun sendiri. Aku bukan berasal dari keluarga berada, hanya gadis desa biasa yang menggantungkan harapannya pada kesederhanaan dan nilai-nilai luhur. Sebelum kisah ini dimulai, hidupku adalah serangkaian rutinitas yang damai. Bangun pagi, membantu ibu membuat kue untuk dijual di pasar, mengaji, dan sesekali menyempatkan diri membaca buku-buku lama peninggalan ayah. Dunia kecilku terasa lengkap, tanpa hiruk-pikuk atau drama yang berarti. Hingga suatu hari, takdir membawaku bertemu dengan Aditya. Ia seorang pemuda desa sebelah, yang entah bagaimana, berhasil menembus dinding ketenangan yang kubangun selama ini. Pertemuan kami cukup klise, di sebuah acara gotong royong membersihkan masjid antar desa. Aku bertugas menyiapkan minuman, sementara Aditya dengan sigap mengangkat karung-karung pasir. Matanya yang teduh, senyumnya yang tulus, dan cara bicaranya yang santun langsung mencuri perhatianku. Jantungku berdebar lebih kencang dari biasanya saat ia membantuku mengambil gelas yang terjatuh. Mata kami bertemu sesaat, dan dunia seolah berhenti berputar. Sejak saat itu, kami mulai sering bertegur sapa, bertukar cerita, dan perlahan, benih cinta pun tumbuh di antara kami. Aditya adalah sosok yang sangat berbeda dari bayanganku tentang seorang pendamping. Ia sederhana, pekerja keras, dan memiliki pandangan hidup yang sejalan denganku. Kami berdua mendambakan kehidupan yang tenang, jauh dari gemerlap kota, dan ingin membangun keluarga yang didasari rasa cinta dan saling menghargai. Hubungan kami pun berlanjut ke jenjang yang lebih serius. Orang tuaku merestui, begitu pula keluarga Aditya, setidaknya di permukaan. Keluarga Aditya adalah keluarga terpandang di desa mereka. Ayahnya seorang sesepuh yang dihormati, dan ibunya, Ibu Ratna, dikenal sebagai wanita yang sangat menjaga adat dan status sosial. Meskipun mereka menyambutku dengan senyuman, aku bisa merasakan ada sekat tak kasat mata. Sebuah keraguan, mungkin, atau semacam pertimbangan yang tak terucap dari sorot mata Ibu Ratna setiap kali ia memandangiku. Aku berusaha menepisnya, mungkin hanya perasaanku saja. Persiapan pernikahan kami tidaklah terlalu mewah, sesuai dengan keinginan kami berdua yang sederhana. Hanya akad nikah di masjid desa, diikuti syukuran kecil-kecilan di rumah Aditya. Aku mempersiapkan segalanya dengan penuh semangat, berharap bisa menjadi menantu yang baik dan istri yang sempurna bagi Aditya. Setiap jahitan di kebaya sederhana yang kubuat sendiri, setiap helaan napas saat berlatih mengucapkan ijab kabul, semua kulakukan dengan doa tulus. Aku ingin pernikahan ini menjadi awal dari kebahagiaan sejati. Namun, di tengah semua persiapan itu, ada saja ucapan Ibu Ratna yang terkadang menusuk. Kirana, kau yakin jilbabmu sudah rapi? Jangan sampai nanti tamu melihatmu berantakan. Atau, dulu, ibu pikir Aditya akan berjodoh dengan gadis kota yang lebih modern. Kalimat-kalimat itu selalu diiringi senyum tipis, membuatku sulit untuk menanggapinya. Aku hanya bisa tersenyum simpul, menganggapnya sebagai bentuk perhatian dari calon mertua. Hari pernikahan pun tiba. Aku mengenakan kebaya putih sederhana, jilbab menutupi auratku dengan anggun, dan riasan tipis di wajah.
Aku merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia saat Aditya mengucapkan ijab kabul dengan lantang. Detik itu, aku resmi menjadi istrinya dan bagian dari keluarga besar Aditya. Semua tamu tersenyum, memberikan ucapan selamat, namun aku menangkap kilatan aneh di mata Ibu Ratna saat ia memelukku. Ada sesuatu yang tidak bisa kuartikan. Setelah akad, resepsi sederhana digelar di halaman rumah Aditya. Aku berusaha menyapa setiap tamu, melayani mereka dengan senyum terbaikku. Aku melihat Ibu Ratna sibuk mondar-mandir, memastikan semuanya berjalan lancar. Ia memang tampak sebagai wanita yang sangat teliti dan perfeksionis. Aku mengagumi kegesitannya, tanpa menyadari bahwa ketelitian itu juga akan menjadi pedang bermata dua bagiku. Di tengah keramaian, aku mendengar Ibu Ratna berbicara dengan beberapa tetangga. Mereka memuji dekorasi, memuji makanan, dan tentu saja, memuji Aditya. Lalu, salah satu tetangga bertanya padaku, "Kirana, kau pasti bahagia sekali ya? Aditya itu pemuda idaman." Aku mengangguk malu-malu, mengiyakan. Namun, sebelum aku sempat menambahkan apapun, Ibu Ratna menyela dengan cepat. "Ah, iya, Ibu Ratna juga bersyukur Aditya akhirnya menikah. Memang kalau jodoh itu di tangan Tuhan, ya," katanya sambil tersenyum ke arahku, namun tatapan matanya seolah menyampaikan pesan yang berbeda. Meskipun Kirana ini bukan dari keluarga yang berada, setidaknya dia mau belajar. Semoga saja dia cepat beradaptasi dengan cara hidup kita di sini. Kata-kata itu terdengar halus. Namun di telingaku, setiap suku katanya adalah keremehan yang tersembunyi. Para tetangga hanya tersenyum canggung, tak berani menanggapi lebih jauh. Aku bisa merasakan wajahku memanas, namun aku berusaha keras untuk tetap tersenyum. Ini hari pernikahanku, aku tidak ingin merusaknya dengan prasangka atau emosi negatif. Aku hanya ingin percaya bahwa ini adalah awal yang baik, dan bahwa cinta kami akan mampu meluluhkan segala prasangka. Aku hanya ingin menjadi istri yang syalihah, dan menantu yang patuh. Malam harinya, setelah semua tamu pulang dan rumah kembali tenang, aku duduk di samping Aditya. Ia meraih tanganku, tatapan matanya penuh kasih. "Kau lelah, sayang?" tanyanya lembut. Aku menggeleng, meskipun sebenarnya hatiku sedikit gundah dengan ucapan Ibu Ratna siang tadi. Aku tidak menceritakannya pada Aditya, tidak ingin ia khawatir di hari bahagia kami. Aku memilih untuk menyimpannya sendiri, berharap itu hanya perasaanku saja. Aditya adalah duniaku sekarang, dan aku bertekad untuk menjadi pendamping terbaik baginya. Aku percaya bahwa dengan niat baik dan ketulusan hati, aku bisa menghadapi segala rintangan, termasuk keraguan yang tersirat dari calon mertuaku. Desa yang sebelumnya damai ini kini terasa seperti panggung baru bagiku. Sebuah panggung di mana aku harus membuktikan bahwa sehelai jilbab dan hati yang tulus jauh lebih berharga dari sekadar status dan harta benda. Aku siap menghadapi babak baru dalam hidupku, meskipun aku belum tahu badai apa yang akan datang. Pagi pertama sebagai seorang istri, aku bangun lebih awal dari matahari. Rumah Aditya, yang kini juga menjadi rumahku, adalah bangunan kayu sederhana namun terawat. Dindingnya dicat hijau lumut, dengan halaman yang dipenuhi bunga mawar. Aku segera ke dapur, ingin menyiapkan sarapan istimewa untuk suamiku dan mertuaku, Ibu Ratna. Aroma nasi hangat dan sayur lodeh yang kubuat memenuhi ruangan, dan aku merasa bahagia, seolah menata masa depan di setiap butiran bumbu yang kutumis. Namun, kebahagiaan itu sedikit terusik saat Ibu Ratna memasuki dapur. Ia menyapaku dengan senyum yang tidak sampai ke mata. "Wah, rajin sekali menantu ibu," katanya, meskipun nadanya lebih terdengar seperti mengawasi. "Tapi kenapa sayur lodehnya encer sekali? Biasanya ibu membuatnya lebih kental." Komentarnya begitu santai, seolah hanya sebuah observasi kecil. Aku langsung merasa canggung, meminta maaf, dan berjanji akan memperbaikinya lain kali. Kehidupan rumah tangga ternyata jauh lebih rumit dari yang kubayangkan.
Meskipun Aditya sangat mencintaiku dan selalu mendukung, interaksiku dengan Ibu Ratna seringkali diwarnai komentar-komentar halus yang meremehkan. Saat aku menyapu halaman, Ibu Ratna akan mendekat dan berkata, "Dulu, Ibu menyapu sampai bersih ke setiap sudut. Debu-debu itu kalau menumpuk bisa jadi sarang penyakit. Padahal aku sudah menyapu sebersih yang ku bisa." Saat aku mencuci piring, ia akan mengeluh. Suara piringnya berisik sekali. Nanti bisa pecah piring peninggalan nenek moyang. Aku berusaha keras untuk tidak mengambil hati, menganggap semua itu sebagai cara seorang mertua mengajarkan menantunya. Aku mencoba beradaptasi dengan gaya hidup mereka, dengan kebiasaan Ibu Ratna yang sangat teratur. Aku bangun lebih pagi lagi, belajar membuat sayur lodeh yang lebih kental, dan mencuci piring dengan lebih hati-hati. Aku ingin Ibu Ratna melihat bahwa aku adalah menantu yang bisa diandalkan, bukan sekadar gadis desa biasa yang tidak tahu apa-apa. Di desa, berita menyebar lebih cepat dari angin. Tetangga-tetangga mulai sering mampir, dan setiap kali mereka datang, Ibu Ratna selalu membanggakan Aditya dan keluarganya. Ia akan bercerita tentang betapa suksesnya Aditya dalam pekerjaannya, tentang silsilah keluarga mereka yang terpandang, dan tentang rumah mereka yang paling besar di kampung ini. Aku selalu mendengarkan dengan senyum, bangga pada suamiku, namun juga sedikit merasa kecil. Suatu sore, aku sedang menjahit pakaianku sendiri di teras, sebuah hobi yang sudah kulakukan sejak kecil. Ibu Wati, salah satu tetangga yang paling sering berkunjung, melihatnya dan memuji. "Wah, bagus sekali jahitanmu, Kirana. Rapi sekali," pujinya. Aku merasa senang dan malu. Namun, sebelum aku sempat mengucapkan terima kasih, Ibu Ratna menyela. "Ah, itu memang keahliannya. Maklum, dia kan anak dari keluarga yang kerjanya serabutan. Jadi harus bisa segala hal untuk bertahan hidup," kata Ibu Ratna. Suaranya terdengar ramah, tapi kata-katanya menusuk hatiku. Aku bisa merasakan wajahku memerah, bukan karena malu dipuji, melainkan karena perasaanku hancur. Ibu Wati hanya tersenyum canggung dan segera mengalihkan pembicaraan. Aku menundukkan kepala, pura-pura fokus pada jahitanku, padahal mataku sudah berkaca-kaca. Hati kecilku terasa diremas-remas. Mengapa Ibu Ratna harus meremehkan latar belakang keluargaku? Mengapa ia selalu menekankan perbedaan kami? Malam harinya, aku menceritakan kejadian itu pada Aditya. Ia memelukku erat, mengelus jilbabku dengan lembut. "Maafkan Ibu, ya, sayang. Ibu memang suka begitu. Bukan maksudnya meremehkan, tapi mungkin cara bicaranya saja yang kurang tepat," kata Aditya, mencoba menenangkanku. Aku mengerti, Aditya tidak ingin aku membenci ibunya. Ia terjebak di tengah-tengah. Ia mencintai ibunya, tapi ia juga mencintaiku. Meskipun begitu, kejadian itu menjadi titik awal kegundahanku. Aku mulai merasa bahwa menjadi menantu yang baik saja tidak cukup. Ibu Ratna tidak akan pernah bisa sepenuhnya menerimaku karena latar belakangku, karena aku tidak sebanding dengan keluarganya. Aku mulai merasa bahwa aku harus melakukan sesuatu, tidak hanya untuk Ibu Ratna, tetapi untuk diriku sendiri. Aku harus menunjukkan bahwa Kirana, gadis sederhana dengan sehelai jilbab ini, juga memiliki harga diri. Malam itu, saat Aditya sudah tertidur lelap, aku tidak bisa memejamkan mata. Aku merenungkan kembali semua ucapan Ibu Ratna, semua tatapan meremehkannya, semua kejadian yang membuatku merasa kecil. Air mataku menetes di atas bantal. Aku sadar, aku tidak bisa terus-menerus menenggelamkan diri dalam kesedihan. Aku harus bangkit. Aku harus mencari cara untuk membuktikan bahwa nilai seseorang tidak diukur dari harta atau keturunan, melainkan dari hati dan usahanya. Babak baru dalam hidupku benar-benar sudah dimulai, dan kali ini, aku tidak akan hanya menjadi penonton. Aku akan menjadi pemeran utama dalam kisahku sendiri. Hari-hari berlalu, dan perasaanku semakin tertekan. Komentar-komentar Ibu Ratna tidak lagi halus,
melainkan sudah menjadi keremehan yang terbuka. Rasanya seperti ada perlombaan tanpa akhir, di mana aku selalu gagal. Pagi itu, aku sedang menjemur pakaian di halaman belakang. Tiba-tiba Ibu Wati dan beberapa tetangga lain datang. Mereka ingin membicarakan rencana gotong royong untuk acara 17-an. Ibu Ratna dengan bangganya menyambut mereka dan mempersilakan duduk di kursi rotan di teras. Saat aku hendak masuk untuk membuatkan minum, Ibu Ratna memanggilku. "Kirana, coba sini sebentar," katanya. Aku mendekat, menunggu perintah. "Lihat, ini, Nyonya-nyonya," kata Ibu Ratna pada para tetangga, sambil menunjuk jemuran yang kubentangkan. Kirana ini menjemur pakaiannya tidak berurutan. Pakaian dalam dicampur dengan handuk, celana digantung sembarangan. Tidak rapi, tidak seperti ibu dulu. Mungkin dia tidak terbiasa dengan cara hidup teratur. Suara Ibu Ratna terdengar seolah sedang menceritakan lelucon lucu, dan para tetangga hanya tertawa canggung. Aku merasa bagai disambar petir. Perutku mual, dan rasa panas membakar wajahku. Aku ingin berteriak, menjelaskan bahwa aku hanya menjemur sesuai urutan cucian, bukan sengaja. Tapi lidahku keluh. Aku hanya bisa menunduk, menahan air mata yang sudah ingin tumpah. Aku merasa seolah semua mata menatapku, bukan sebagai Kirana, istri Aditya, tetapi sebagai gadis desa miskin yang bodoh dan tidak tahu tata krama. Aku segera permisi ke dapur, dengan dalih membuatkan minum, padahal aku hanya ingin menyembunyikan wajahku yang sudah seperti kepiting rebus. Di dapur, aku menangis dalam diam. Air mataku jatuh membasahi tumpukan piring kotor yang hendak kucuci. Mengapa Ibu Ratna begitu tega? Apa salahku? Aku sudah berusaha sekuat tenaga untuk menjadi menantu yang baik, istri yang penurut. Aku memasak makanan kesukaannya, membersihkan rumah sampai kinclong, dan selalu berbicara sopan. Tapi semua itu seolah tidak ada artinya. Aku merasa seperti boneka yang dipamerkan di etalase, hanya untuk dikomentari dan dicela. Suatu siang, Ibu Ratna mengundang tetangga-tetangga untuk arisan di rumah kami. Acara itu adalah kesempatan bagi para ibu-ibu untuk saling pamer, entah pamer perhiasan, pamer anak, atau pamer menantu. Ibu Ratna tentu saja tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia mengenakan kebaya sutra terbarunya, dan pamer perhiasan emas yang melingkari leher dan tangannya. Ia terlihat sangat anggun, dan para tetangga memujinya tanpa henti. Aku bertugas di dapur, menyiapkan camilan dan teh. Aku merasa bahagia bisa melayani mereka. Namun, saat camilan yang kubuat, kue-kue tradisional yang resepnya kuturunkan dari ibu, disajikan, Ibu Ratna lagi-lagi membuatku merasa kecil. "Ah, ini kue buatan Kirana. Rasanya memang lumayan, tapi tidak seenak buatan ibu dulu. Tangan ibu kan sudah terbiasa dari muda, jadi rasanya lebih pas," ujarnya. Para tetangga lagi-lagi hanya tersenyum canggung, tak tahu harus berkomentar apa. Aku melihat raut wajah mereka, ada yang prihatin, ada yang merasa tidak enak, dan ada yang sekadar menahan tawa. Aku kembali ke dapur, hatiku hancur berkeping-keping. Air mataku tumpah, tidak bisa lagi kutahan. Aku benci merasa lemah, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku hanya gadis desa yang lugu. Aku tidak punya argumen, tidak punya status, dan tidak punya dukungan yang kuat untuk melawan. Aku hanya punya Aditya, tapi ia tidak bisa melindungiku dari kata-kata tajam ibunya. Malam harinya, aku menangis di pelukan Aditya. Aku menceritakan semua yang kurasakan. Ia mencoba menenangkanku, meyakinkanku bahwa aku lebih berharga dari semua kata-kata itu. "Kau sempurna, Kirana. Jangan dengarkan kata-kata ibu," katanya. Namun, kata-kata itu tidak cukup. Luka di hatiku sudah terlalu dalam. Aku merasa harga diriku telah diinjak-injak di depan umum, di hadapan orang-orang yang seharusnya menjadi keluarga dan tetanggaku. Aku sadar, aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang keremehan ini.
Aku tidak bisa terus menjadi boneka yang bisa dicela dan dihakimi. Aku harus bangkit. Aku harus melakukan sesuatu, bukan untuk balas dendam, tetapi untuk menunjukkan kepada Ibu Ratna dan kepada semua orang bahwa aku memiliki nilai. Aku tidak akan membiarkan jilbabku, yang seharusnya menjadi lambang kehormatan, dicemari oleh rasa malu dan kehinaan. Aku akan membuktikan bahwa di balik kesederhanaan ini, ada kekuatan yang luar biasa. Puncak dari segala keremehan itu terjadi beberapa minggu kemudian, saat perayaan ulang tahun Ibu Ratna. Acara itu diselenggarakan dengan sangat meriah, mengundang seluruh warga desa. Aku, sebagai menantu, bertugas mengurus hampir semua persiapan, mulai dari membersihkan rumah, memasak, hingga menyiapkan meja hidangan. Aku bekerja dari pagi hingga larut malam, dengan penuh semangat dan harapan agar semua bisa berjalan lancar. Pagi itu, aku sedang sibuk di dapur, menggoreng beberapa lauk untuk acara. Salah satu tetangga, Ibu Susi, datang membantu. Ia melihatku dan berkata, "Wah, Kirana, rajin sekali. Pasti capek ya?" Aku hanya tersenyum, mengiyakan. Tiba-tiba Ibu Ratna masuk ke dapur. Ia melihat ke arahku, lalu ke arah Ibu Susi. "Ah, tidak apa-apa, Susi. Kirana ini kan tidak terbiasa bekerja berat. Makanya ibu harus tetap mengawasi. Kalau dibiarkan, nanti bisa-bisa masakan ini gosong semua," katanya, sambil tersenyum manis ke arah Ibu Susi. Meskipun ucapannya terdengar ramah, aku tahu betul arti di baliknya. Ia sedang mengatakan bahwa aku tidak becus, bahkan untuk urusan dapur sekalipun. Aku merasa mataku panas, menahan air mata yang ingin tumpah. Aku tidak tahu harus merespons apa. Aku hanya bisa mengangguk, pura-pura fokus pada penggorengan. Ibu Susi hanya menatapku dengan iba. Aku merasa dipermalukan di depan orang lain lagi. Puncaknya terjadi saat acara puncak. Semua tamu sudah berkumpul. Aku sudah selesai dengan tugasku, dan kini duduk di samping Aditya, di kursi paling belakang, agar tidak terlalu menarik perhatian. Ibu Ratna naik ke panggung kecil yang sudah disiapkan, lalu memberikan sambutan. Ia mengucapkan terima kasih kepada semua tamu yang sudah hadir, lalu mulai bercerita tentang betapa beruntungnya ia memiliki keluarga yang baik. Ibu sangat bersyukur, anak-anak ibu semua sudah mapan, katanya, lalu menatap Aditya. Dan akhirnya Aditya juga menikah. Menantunya ini memang sederhana, dari keluarga yang biasa-biasa saja. Tapi ibu berharap dia bisa menjadi menantu yang baik, yang bisa membawa nama baik keluarga kita. Hening. Semua mata tertuju padaku. Aku bisa merasakan tatapan para tetangga, ada yang penasaran, ada yang prihatin, dan ada yang mencemooh. Aku merasa semua orang di ruangan itu menilai dan menghakimiku. Aditya memegang tanganku erat-erat, seolah ingin memberikan kekuatan. Tapi hatiku sudah hancur berkeping-keping. Aku merasa semua usahaku, semua pengorbananku, semua air mataku, tidak ada artinya. Aku merasa direndahkan secara terang-terangan, di hadapan seluruh desa. Aku menarik tanganku dari genggaman Aditya, lalu bangkit dari kursi. Aku tidak bisa lagi menahan air mata. Aku berlari, keluar dari keramaian pesta, menuju kebun belakang. Aku menangis sejadi-jadinya di bawah pohon mangga. Aku tidak peduli jika ada yang melihat, aku tidak peduli jika ada yang menganggapku lemah. Aku hanya ingin mengeluarkan semua luka dan kesedihan yang selama ini kutahan. Aku berteriak dalam hati, "Cukup, aku tidak bisa lagi begini." Aditya menyusulku. Ia memelukku dari belakang, mencoba menenangkanku. "Kirana, jangan dengarkan ibu. Ia hanya tidak tahu apa yang ia katakan," katanya. Tapi aku menggeleng, menepis tangannya. "Aku tidak bisa lagi, Aditya," kataku, suaraku parau. "Aku tidak bisa terus-menerus diperlakukan seperti ini. Aku merasa tidak punya harga diri lagi."
Malam itu, di kamar, aku dan Aditya berbicara panjang lebar. Aku mengungkapkan semua perasaan yang kupendam. Aku tidak ingin berpisah dari Aditya, tapi aku tidak bisa lagi tinggal di bawah bayang-bayang mertuaku. Aku tidak bisa terus hidup dengan rasa malu dan sakit hati. Aditya akhirnya mengerti. Ia melihat tekad di mataku. Ia tahu, aku tidak sedang mengancam, tetapi aku sedang mencari jalan keluar. Saat itu juga, di tengah air mata dan keputusasaan, sebuah tekad baru muncul. Aku tidak akan lari. Aku tidak akan menyerah. Aku akan melawan. Tapi bukan dengan kata-kata tajam atau pertengkaran. Aku akan membalas semua keremehan itu dengan cara yang paling berkelas. Dengan kesuksesan. Aku akan membuktikan bahwa Kirana, menantu yang diremehkan ini, punya nilai dan harga diri yang jauh lebih besar dari sekadar kekayaan dan status. Aku akan bangkit, demi diriku sendiri dan demi kehormatan keluargaku. Ini bukan lagi soal balas dendam, tapi soal harga diri. Setelah malam itu, hidupku tidak lagi sama. Api tekad sudah membara di dalam diriku. Aku tidak lagi peduli dengan komentar-komentar Ibu Ratna. Aku tidak lagi menangis di dapur. Aku kini fokus pada satu hal, mencari cara untuk bangkit. Aku sadar, aku harus mandiri, baik secara finansial maupun mental. Aku harus membuktikan kepada Ibu Ratna, dan kepada diriku sendiri, bahwa aku lebih dari sekadar gadis miskin tanpa status. Aku mulai memikirkan keahlian apa yang kumiliki. Aku bisa menjahit, itu sudah pasti. Sejak kecil, aku sering membantu ibuku menjahit baju-baju sederhana. Tapi, apakah itu bisa menjadi sumber penghasilan? Aku juga pandai membuat kue-kue tradisional. Resepnya kuturunkan dari ibuku. Kue-kue itu sering dipuji tetangga, meskipun Ibu Ratna selalu menganggapnya biasa saja. Aku mulai mencoba. Diam-diam, saat Ibu Ratna sedang tidak di rumah, aku mengeluarkan mesin jahit lama peninggalan ibuku yang selama ini hanya tersimpan di gudang. Aku mulai menjahit beberapa barang kecil, seperti sapu tangan bordir, sarung bantal, dan tas kain sederhana. Aku mengerjakannya dengan penuh ketekunan, dengan harapan suatu hari nanti ini bisa menjadi jalanku. Aku juga mulai membuat kue-kue tradisional dalam jumlah kecil, lalu menawarkannya kepada tetangga-tetangga yang dulu pernah memujiku. Awalnya, Ibu Ratna tidak menyadarinya. Ia hanya melihatku sibuk di kamar atau di dapur, tapi ia tidak tahu apa yang sebenarnya kulakukan. Ia masih saja melontarkan komentar-komentar pedasnya, seperti, "Kirana, kau ini kenapa kok tidak pernah bersih-bersih rumah lagi? Apa kau tidak lihat debu di sudut-sudut itu? Atau, kenapa kau tidak pernah membantu ibu memasak di dapur lagi? Apa kau sudah bosan menjadi menantu ibu?" Aku hanya tersenyum, mengiyakan semua perkataannya, lalu kembali ke kegiatanku. Aditya adalah satu-satunya orang yang tahu apa yang kulakukan. Ia diam-diam mendukungku. Ia membelikan benang dan kain untukku, membeli bahan-bahan kue, dan membantuku mengantarkan pesanan. "Aku bangga padamu, sayang," katanya suatu malam. "Kau sangat kuat." Dukungan dari Aditya adalah bensin yang memacu semangatku. Aku merasa tidak sendirian. Aku merasa, meskipun seluruh dunia meremehkanku, setidaknya suamiku percaya padaku. Suatu hari, aku membuat kue-kue tradisional dalam jumlah yang lebih besar, untuk ditawarkan ke warung-warung kecil di desa. Aku membawa nampan berisi kue itu, dan Ibu Wati melihatnya. Ia memuji kue-kue itu, lalu membeli beberapa. "Nanti kalau ada yang beli, aku akan beritahu mereka kalau ini buatanmu, Kirana," katanya. Aku merasa terharu. Ternyata masih ada orang yang baik hati dan mendukungku di desa ini. Namun, tidak semua orang begitu. Beberapa tetangga, yang mungkin pernah mendengar komentar Ibu Ratna, hanya memandangku dengan tatapan aneh. Mereka tidak tahu apakah harus membeli kueku atau tidak. Mereka takut menyinggung Ibu Ratna. Aku mengerti, dan aku tidak memaksa.
Aku tahu, aku harus lebih gigih. Hingga suatu siang, Ibu Ratna melihatku sedang menyiapkan beberapa tas kain yang sudah kubordir. Ia mendekat, matanya memicing. "Apa ini, Kirana?" tanyanya, suaranya terdengar dingin. Aku terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. "Kau mencoba berbisnis? Dengan barang-barang seperti ini? Siapa yang mau beli?" katanya, lalu tertawa kecil, seolah apa yang kulakukan adalah hal yang paling konyol di dunia. Hatiku terasa sakit lagi, tapi kali ini aku tidak menangis. Aku menatap matanya, lalu menjawab dengan mantap. "Saya hanya mencoba, Ibu. Siapa tahu ada yang suka," kataku. Ibu Ratna hanya menggelengkan kepalanya, lalu pergi. Ia tidak mengatakan apa-apa lagi. Tapi aku tahu, ia menganggap apa yang kulakukan adalah hal yang sia-sia. Tapi keremehan itu justru menjadi motivasiku. Aku tidak akan menyerah. Aku akan membuktikan bahwa apa yang kumulai ini bukanlah hal yang sia-sia. Aku akan buktikan bahwa apa yang kumiliki, yaitu keahlian dan ketekunan, jauh lebih berharga dari sekadar status sosial. Aku akan terus melangkah, terus berjuang, hingga suatu hari nanti, semua orang akan melihatku, bukan sebagai menantu yang diremehkan, tapi sebagai wanita yang mandiri dan sukses. Pagi-pagi sekali, saat ayam jantan berkokok, aku sudah sibuk di dapur. Aroma wangi kue-kue tradisional yang sedang kupanggang memenuhi seisi rumah. Kali ini, aku membuat kue dalam jumlah yang lebih besar. Beberapa tetangga sudah mulai memesan, dan warung-warung kecil di desa juga sudah mulai rutin mengambil kue dariku. Aku merasa lelah, tapi bahagia. Aku tidak lagi merasa kosong. Aku punya tujuan. Usaha kecilku, yang kuberi nama Kirana Rasa, perlahan tapi pasti, mulai menunjukkan hasilnya. Aku tidak hanya membuat kue, tapi juga mulai membuat pesanan menjahit. Ibu Wati, yang menjadi pelanggan pertamaku, membawa beberapa temannya. Mereka memesan tas belanja kain yang kubordir dengan motif bunga-bunga. Hasilnya mereka suka, dan dari mulut ke mulut, pesanan semakin banyak. Awalnya, Ibu Ratna tidak terlalu peduli. Ia masih saja menganggap apa yang kulakukan adalah hobi iseng-iseng belaka. Ia seringkali melontarkan sindiran-sindiran kecil. "Kirana, kau ini sekarang sibuk sekali, ya? Sampai lupa membersihkan halaman?" Atau, "Wah, sepertinya uang belanjamu sekarang sudah lebih banyak dari uang yang kau dapat dari jualan kue, ya?" Ia mengira aku masih hanya mendapatkan uang receh. Namun, sindiran itu mulai berubah menjadi kekesalan. Semakin banyak orang yang datang ke rumah kami, bukan untuk bertemu Ibu Ratna, tapi untuk mengambil pesanan dariku. Mereka tidak lagi datang dengan wajah penasaran, melainkan dengan wajah-wajah yang penuh apresiasi. Aku melihat Ibu Ratna dari jauh, wajahnya terlihat masam setiap kali melihat orang-orang itu memuji kueku atau tas jahitanku. Suatu sore, aku sedang sibuk mengemas pesanan kue untuk sebuah acara arisan. Ibu Susi datang, ia adalah salah satu pelanggan setianku. "Kirana, kuemu enak sekali. Semua teman-temanku suka. Nanti akan aku promosikan di grup arisan kami," katanya. Aku tersenyum, berterima kasih. Tiba-tiba Ibu Ratna datang dari arah dapur, lalu menyela, "Ah, iya, Susi. Kirana ini memang pintar membuat kue. Resepnya dari ibu juga, loh. Nanti kalau ada yang pesan, bilang saja kalau resepnya dari keluarga kita." Aku terkejut mendengar perkataan Ibu Ratna. Ia tidak lagi meremehkan, tapi mencoba mengklaim hasil jerih payahku. Ibu Susi hanya tersenyum canggung. Aku tahu, aku tidak bisa diam saja. "Maaf, Ibu. Resep kue ini resep dari ibu saya. Tapi kalau ibu mau mencobanya, saya akan senang hati berbagi," kataku dengan sopan, tapi tegas. Ibu Ratna terdiam, wajahnya berubah merah. Ia tidak menyangka aku akan berani membantah. Kejadian itu membuatku sadar,
bahwa aku tidak bisa lagi menjadi Kirana yang dulu, yang hanya bisa diam dan menunduk. Aku harus berani, tapi tetap sopan. Aku harus berani membela diri, tapi tidak dengan emosi. Aku harus menunjukkan bahwa aku bukan lagi menantu yang bisa diinjak-injak begitu saja. Aditya, yang melihat kejadian itu dari jauh, mendekatiku setelah Ibu Ratna pergi. "Kau hebat, sayang. Aku bangga padamu," katanya, sambil memelukku. Aku merasa bahagia. Dukungan Aditya adalah bensin yang memacu semangatku. Aku tidak butuh pengakuan dari Ibu Ratna. Yang kubutuhkan adalah pengakuan dari suamiku dan dari diriku sendiri. Kini, usaha jahitanku tidak hanya terbatas pada tas kain. Aku juga mulai menerima pesanan menjahit baju-baju sederhana. Dengan uang dari hasil jualan, aku mulai menyicil mesin jahit yang lebih modern. Aku membeli bahan-bahan yang lebih berkualitas. Aku mulai belajar membuat pola dan belajar menjahit baju yang lebih rumit. Aku belajar dari buku-buku dan dari internet, dari video-video di ponselku. Aku belajar dengan penuh semangat, karena aku tahu, setiap jahitan yang kulakukan, setiap kue yang kubuat, adalah langkah kecilku menuju kemerdekaan, menuju pengakuan. Aku tidak lagi merasa diremehkan, karena aku tahu, nilaiku jauh lebih besar dari semua itu. Usaha kecilku kini sudah tidak lagi kecil. Dari mulut ke mulut, namaku dan Kirana Rasa menyebar ke seluruh desa. Aku tidak hanya menerima pesanan kue dan jahitan, tapi juga pesanan catering kecil untuk acara-acara desa, seperti arisan, pengajian, dan syukuran. Aku bahkan mulai membuka kelas menjahit kecil-kecilan di rumah, untuk ibu-ibu yang ingin belajar. Rumah Ibu Ratna, yang dulunya sepi, kini ramai dikunjungi orang. Bukan untuk bertemu Ibu Ratna, melainkan untuk bertemu denganku. Ibu Ratna, yang dulunya sering pamer, kini harus menerima kenyataan bahwa putranya menikahi seorang wanita yang bisa membawa nama baik bagi keluarga. Ia tidak bisa lagi menyembunyikan kekesalannya. Setiap kali ada tamu yang datang, ia akan menggerutu. "Rumah ini sudah seperti pasar saja. Setiap hari ramai," katanya. Salah satu momen yang paling membanggakan bagiku adalah saat Ibu Wati datang dengan seorang wartawan dari majalah desa. Majalah itu adalah majalah bulanan yang menceritakan tentang kisah-kisah inspiratif di desa kami. Wartawan itu mewawancaraiku, memotret kue-kue dan hasil jahitanku. Aku menceritakan semua perjuanganku. Dari awal aku hanya membuat kue di dapur, hingga kini memiliki usaha kecil yang lumayan sukses. Aku tidak menceritakan tentang Ibu Ratna. Aku tidak ingin orang lain tahu tentang keremehan itu. Aku hanya ingin menceritakan tentang semangat dan tekadku. Saat majalah itu terbit, semua orang di desa heboh. Di halaman depan, terpampang fotoku dengan senyum bahagia, memakai jilbab sederhana. Di bawahnya, ada judul besar, "Kirana, istri berhijab yang mengubah keremehan menjadi kekuatan." Aku tidak tahu siapa yang membuat judul itu, tapi judul itu sangat tepat. Itu adalah kisahku, dari awal hingga sekarang. Ibu Ratna, yang dulunya selalu meremehkanku, kini harus menerima kenyataan. Ia tidak bisa lagi mengatakan bahwa aku adalah menantu yang bodoh dan tidak tahu apa-apa. Ia tidak bisa lagi menganggapku sebagai gadis desa miskin yang tidak punya harga diri. Ia harus menerima kenyataan bahwa menantunya kini adalah salah satu sosok paling inspiratif di desa. Pada suatu acara gotong royong, aku diminta oleh kepala desa untuk memberikan sambutan. Aku berdiri di depan panggung, di hadapan semua warga desa yang dulu melihatku diremehkan oleh Ibu Ratna. Aku melihat mata mereka, ada yang kagum, ada yang bangga, dan ada yang menyesal karena pernah meremehkanku. Aku tersenyum dan mulai berbicara. Saya hanya ingin berpesan bahwa setiap orang memiliki potensi, kataku. Jangan pernah meremehkan orang lain, karena kita tidak pernah tahu dari mana kekuatan itu datang. Ibu Ratna, yang duduk di barisan paling depan, menunduk.
Aku melihat ia tidak menatapku. Ia hanya menunduk, dan aku tahu, ia merasa malu. Ia malu karena selama ini ia sudah meremehkanku, dan kini ia harus menyaksikan aku berdiri di panggung, di hadapan semua orang, di panggung yang ia dambakan. Aku tidak merasa puas. Aku tidak merasa ingin balas dendam. Aku hanya merasa lega. Akhirnya, aku bisa membuktikan diriku. Malam itu, di kamar, Aditya memelukku erat-erat. "Kau sangat luar biasa, Kirana. Aku bangga padamu," katanya. Aku merasa bahagia, karena pengakuan dari suamiku adalah hal yang paling penting bagiku. Aku tidak lagi merasa diremehkan, karena aku tahu, aku punya nilai, aku punya harga diri, dan aku punya kekuatan. Aku tidak perlu pengakuan dari orang lain. Aku hanya butuh pengakuan dari diriku sendiri. Keberhasilan usahaku membawa perubahan besar dalam dinamika keluarga kami. Ibu Ratna tidak lagi berani melontarkan keremehan di depan umum. Ia kini lebih sering diam, atau sesekali melontarkan pujian yang terasa aneh. "Wah, Kirana, kuemu laris manis. Ya, hebat," katanya, namun tanpa ekspresi. Aku tahu, ia masih sulit menerima kenyataan. Puncaknya terjadi saat acara pernikahan keponakan Ibu Ratna. Keluarga keponakannya, yang dulunya sering menganggapku remeh, kini datang ke rumahku, bukan untuk Ibu Ratna, melainkan untukku. Mereka ingin memesan kue dan catering untuk acara pernikahan. "Kirana, bisa bantu kami?" tanya bibi keponakan Ibu Ratna, suaranya terdengar sangat sopan. "Kudengar kau sekarang sangat sukses. Kami ingin kau yang mengurus cateringnya." Aku merasa senang, tapi juga sedikit canggung. Aku menoleh ke arah Ibu Ratna, ia hanya diam, wajahnya terlihat masam. Aku tidak ingin menjadi menantu yang tidak tahu diri, tapi aku juga tidak ingin menolak pesanan. Aku menerima pesanan itu, dan bekerja dengan sepenuh hati. Aku ingin membuktikan bahwa aku adalah menantu yang baik, bukan menantu yang hanya bisa mengeluh. Beberapa hari sebelum acara pernikahan, datang kabar buruk. Ayah Ibu Ratna, yang sudah sangat tua, jatuh sakit. Kondisinya semakin parah, dan ia harus segera dibawa ke rumah sakit di kota. Sayangnya, biaya rumah sakit di kota sangat mahal, dan keluarga Ibu Ratna tidak memiliki cukup uang. Mereka semua panik. Ibu Ratna terlihat sangat sedih. Ia menangis di kamar, tidak tahu harus berbuat apa. Aditya mencoba menenangkannya, tapi ia tidak bisa berbuat banyak. Aku melihat Ibu Ratna dari jauh, hatiku terasa iba. Aku tahu, meskipun ia sering meremehkanku, ia tetaplah ibuku. Aku tidak bisa membiarkannya menderita. Malam itu, setelah Aditya tertidur, aku diam-diam mengambil buku tabunganku. Buku tabungan itu berisi semua uang hasil jerih payahku. Uang itu rencananya akan aku gunakan untuk membuka toko kecil. Tapi aku tahu, ini adalah saat yang lebih penting. Pagi harinya, aku mendekati Ibu Ratna. Ia masih terlihat sangat sedih. "Ibu, bagaimana keadaan kakek?" tanyaku. Ia hanya menggeleng. "Ibu, jangan khawatir," kataku, lalu memberikan buku tabunganku. "Pakai saja uang ini untuk biaya rumah sakit kakek." "Aku ikhlas, Bu." Ibu Ratna terkejut. Ia menatap buku tabungan itu, lalu menatapku. Matanya berkaca-kaca. Ia tidak tahu harus berkata apa. "Kirana, ini uang hasil jerih payahmu," katanya, suaranya bergetar. Ibu tidak bisa menerimanya. Aku tersenyum. "Ibu, uang bisa dicari, tapi kesehatan kakek tidak. Kita harus segera membawanya ke rumah sakit," kataku. Ibu Ratna menangis, lalu memelukku erat-erat. "Terima kasih, Nak," katanya. "Maafkan Ibu. Maafkan semua perkataan Ibu selama ini." Air mataku tumpah. Aku memeluknya kembali. Akhirnya, setelah sekian lama, kami bisa berpelukan,
Bukan sebagai mertua dan menantu yang canggung, tapi sebagai ibu dan anak. Kakek akhirnya dibawa ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan yang terbaik. Semua biaya ditanggung oleh uang tabunganku. Keluarga Ibu Ratna sangat berterima kasih kepadaku. Mereka tidak menyangka, menantu yang dulunya mereka remehkan, kini menjadi pahlawan bagi keluarga. Mereka semua datang kepadaku, meminta maaf atas segala perkataan mereka selama ini. Aku hanya tersenyum, mengikhlaskan semuanya. Yang paling membuatku terharu adalah perubahan sikap Ibu Ratna. Ia tidak lagi sama. Ia kini lebih sering tersenyum, lebih sering memanggilku, "Nak," dan selalu membantuku di dapur. Ia tidak lagi mengkritik masakanku, melainkan memujinya. "Wah, kuemu enak sekali, Nak. Cocok untuk acara pernikahan keponakan ibu," katanya. Aku merasa bahagia. Akhirnya, ia bisa melihatku, bukan sebagai menantu yang diremehkan, tapi sebagai menantu yang dicintai. Pada acara pernikahan keponakan Ibu Ratna, semua orang memuji masakan cateringku. Mereka semua bertanya, "Siapa yang memasak semua ini?" Ibu Ratna dengan bangga menjawab, "Itu semua masakan menantu ibu, Kirana, anak ibu." Ia tidak lagi meremehkan, melainkan membanggakan. Aku melihatnya dari jauh, mataku berkaca-kaca. Inilah balasanku. Balasan yang tidak dengan kata-kata tajam, tapi dengan kebaikan. Setelah acara selesai, Ibu Ratna memanggilku. Ia memelukku erat-erat, lalu berkata, "Nak, Ibu minta maaf. Selama ini, Ibu selalu meremehkanmu. Ibu terlalu sombong. Ibu pikir, Ibu bisa mendapatkan menantu yang lebih baik dari keluarga yang lebih kaya. Tapi ternyata, Ibu salah. Menantu terbaik Ibu adalah kau. Kau adalah anugerah terindah dari Tuhan. Terima kasih sudah menjadi menantu Ibu." Aku menangis di pelukannya. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku hanya bisa memeluknya kembali. Semua luka, semua sakit hati, semua air mata, kini seolah terobati. Aku merasa bahagia, karena aku tidak hanya mendapatkan kembali harga diriku, tapi juga mendapatkan seorang ibu. Malam harinya, aku dan Aditya berbicara panjang lebar. Ia memelukku erat, lalu berkata, "Kau sangat luar biasa, sayang. Kau tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi dengan kebaikan. Kau mengajarkan Ibu arti dari ketulusan hati." Aku tersenyum, lalu berkata, "Aku tidak balas dendam, Aditya. Aku hanya ingin membuktikan bahwa kebaikan dan ketulusan hati jauh lebih berharga dari segalanya. Aku ingin Ibu melihat bahwa aku tidak hanya menantu yang diremehkan, tapi juga menantu yang memiliki harga diri." Kisahku di desa ini kini menjadi legenda. Semua orang tahu, aku adalah menantu yang diremehkan, tapi kini menjadi pahlawan bagi keluargaku. Semua orang tahu, aku adalah wanita yang berhasil mengubah keremehan menjadi kekuatan. Aku tidak lagi takut dengan cibiran atau sindiran. Aku kini adalah Kirana, wanita yang tegar, wanita yang mandiri, dan wanita yang bahagia. 3 tahun berlalu sejak kejadian itu. Kakek sudah pulih sepenuhnya, dan kini bisa berjalan-jalan di halaman rumah kami. Ibu Ratna kini tidak lagi sama. Ia menjadi nenek yang sangat penyayang bagi anakku dan Aditya, yang baru lahir setahun lalu. Ia tidak lagi peduli dengan status sosial atau kekayaan. Yang ia pedulikan hanyalah kebahagiaan keluarga kami. Usaha, Kirana Rasa, kini sudah berkembang pesat. Aku sudah memiliki toko kecil dan beberapa karyawan. Aku tidak lagi hanya menjual kue dan jahitan, tapi juga menjual berbagai macam produk makanan dan kerajinan tangan. Aku tidak lagi merasa rendah diri. Aku kini adalah seorang pengusaha sukses, seorang ibu, dan seorang menantu yang dicintai. Aku sering merenung, mengenang kembali masa-masa sulit dulu. Aku tidak pernah membayangkan bahwa dari keremehan itu, aku bisa menemukan kekuatanku.
Aku tidak pernah menyangka bahwa dari luka itu, aku bisa menemukan kebahagiaanku. Aku belajar bahwa harga diri seseorang tidak ditentukan oleh harta atau status sosial, melainkan oleh hati dan usahanya. Aku belajar bahwa kebaikan akan selalu menang. Aku belajar bahwa cinta dan ketulusan akan selalu bisa meluluhkan hati yang paling keras sekalipun. Pagi itu, aku sedang duduk di teras, memandangi hijaunya sawah. Ibu Ratna datang, lalu duduk di sampingku, menggendong cucunya. "Nak, ibu bersyukur sekali bisa memiliki menantu sepertimu," katanya, suaranya terdengar lembut. "Kau mengajarkan ibu banyak hal. Kau mengajarkan ibu tentang ketulusan hati, tentang kesabaran, dan tentang kekuatan seorang wanita." Aku tersenyum, lalu menatap matanya. "Ibu, aku juga bersyukur bisa memiliki ibu mertua sepertimu," kataku. "Dari ibu, aku belajar untuk tidak menyerah. Dari ibu, aku belajar untuk menjadi lebih kuat." Ia memelukku erat, lalu mencium pipiku. Air mataku menetes, bukan karena sedih, tapi karena bahagia. Kisahku di desa ini kini menjadi inspirasi bagi banyak wanita. Mereka tidak lagi takut untuk bermimpi, tidak lagi takut untuk diremehkan. Mereka kini tahu bahwa di balik kesederhanaan, ada kekuatan yang luar biasa. Bahwa di balik sehelai jilbab, ada hati yang tegar. Hidupku kini terasa lengkap. Aku memiliki suami yang mencintaiku, seorang anak yang lucu, dan seorang ibu mertua yang menyayangiku. Aku tidak lagi merasa diremehkan. Aku kini adalah wanita yang bahagia, wanita yang kuat, dan wanita yang memiliki segalanya.